Banyak dari kita semua yang memulai YouTube dengan harapan yang besar. Apalagi kita suka ngelihat banyak orang yang sukses karena jadi YouTuber. Nah, tapi pas kita coba menjalani jadi YouTuber, ternyata hanya kekecewaan yang kita dapat. Karena nge-YouTube itu ternyata susah, dan channel pun juga malah mentok ya, segitu-gitu aja. Udah coba cara yang ini, cara yang itu, tapi channelnya tetap diem di tempat. Nah, selanjutnya semakin makin kendor dan kepikiran untuk nyerah. Tapi mudah-mudahan teman-teman masih semangat ya sampai saat ini. Nah, sebenarnya nge-YouTube itu bukan karena keberuntungan, bukan juga karena nggak punya peralatan mahal atau studio setup yang mewah ya, dan juga bukan karena algoritma ngemusuhin channel kita. Tapi ini karena teman-teman masih belum tahu apa yang seharusnya dipikirkan, apa yang seharusnya direncanakan, dan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, kalau teman-teman masih bingung dengan memilih topik channel yang tepat, kita itu harus bisa cari sweet spot antara topik yang kita sukai dengan topik yang kita kuasai dan topik yang memiliki demand. Demand itu adalah tuntutan dari viewer. Nah, kalau kita milih topik yang kita sukai tapi demand-nya terlalu kecil, biasanya kita akan kehabisan ide konten dan yang nonton pun juga nggak akan banyak, walaupun videonya bagus. Nah, sedangkan kalau kita milih topik yang nggak kita kuasain, nah seperti contohnya saya suka dengan skateboard, tapi saya nggak benar-benar tahu soal skateboard, apalagi mainnya juga nggak bisa ya, itu videonya juga bakal jadi jelek, dan untuk bersaing dengan channel-channel lain pun juga bakal sulit. Nah, yang bisa jadi masalah, walaupun teman-teman udah milih topik untuk channel teman-teman, tapi bisa jadi teman-teman itu masih belum benar-benar tahu siapa aja sebenarnya target penonton channel kalian itu. Nah, kalau belum benar-benar tahu siapa target penonton, udah pasti kita nggak akan tahu apa aja sebetulnya yang diinginkan oleh target penonton tersebut. Nah, dan yang bisa jadi lebih masalah lagi, kadang kita pun juga masih suka egois ya, kita masih suka selfish. Contohnya kita punya channel resep masakan, nah terus kita bikin video salah satu resep masakan berdasarkan apa yang kita suka. Tapi, apakah si audiens itu bakal suka resep masakan tersebut? Apakah banyak audiens yang mencari resep masakan tersebut? Nah, itu kan belum tentu juga ya. Dan kalaupun juga resep masakan tersebut banyak yang mencari, apakah isi videonya itu udah benar-benar bisa memuaskan si penonton? Nah, jadi saat bikin video itu, terutama di fase-fase awal nge-YouTube ya, video kita itu bukan soal diri kita sendiri, bukan memaksakan apa yang kita pingin kepada penonton, tapi lebih tentang penonton tersebut. Makanya kita harus tahu dulu siapa penonton tersebut dan apa yang mereka pengen, serta apa juga yang mereka tidak suka. Nah, nanti saya akan kasih tahu caranya. Intinya di YouTube itu, di fase awal tuh bukan langsung dapat duit, tapi adalah membangun komunitas. Nah, dan pada saat memulai YouTube, kita itu bukan siapa-siapa. Jadi kita bisa kesulitan kalau kita bikin video-videonya itu ngikutin artis, atau ngikutin influencer yang udah besar. Karena posisi mereka itu udah dipandang oleh banyak orang. Sedangkan kita itu nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang peduli. Nah, supaya orang mau peduli dengan kita itu harus mengambil hatinya dulu ya, harus ngerebut hatinya. Awalnya mungkin agak lambat, tapi lama-lama semakin banyak orang yang memandang kita secara positif, nanti lama-lama juga tambah cepat pertumbuhannya. Nah, dan kalau udah dapat momentumnya, channel kita itu bisa merasakan yang namanya exponential growth. Nah, ada 3 langkah yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki pertumbuhan channel kalian. Yang pertama, seperti yang tadi saya bilang, adalah mengerti minat dan kebutuhan target penonton kita. Nah, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ada seorang YouTuber dari luar negeri yang saya tahu, itu dia adalah seorang pebisnis sukses. Penghasilannya juga udah jutaan dolar ya, tapi dia masih nge-YouTube. Namanya Noah Kagan. Nah, Noah Kagan ini pas awal-awal karirnya itu pernah kerja di Facebook. Jadi dia kenal dengan Mark Zuckerberg. When I was 24 years old, I was hired as number 30 at Facebook. It was an insane. Nah, jadi kata dia, Mark Zuckerberg itu pada awal-awal nggak fokus sama cari duit. Tapi dia fokus dengan pertumbuhan pengguna Facebook. Nah, terus di film The Social Network, yang menceritakan kisah perjalanan Mark Zuckerberg dalam membangun Facebook, di film itu diceritakan kalau Mark Zuckerberg itu terobsesi dengan mencari tahu kebutuhan dan minat pengguna sosial media. Jadi memang untuk mengerti minat dan kebutuhan audiens itu sangat penting, dan ini adalah langkah pertamanya. Nah, dan untuk itu, kita bisa mulai dengan membuat audience profile. Audience profile itu isinya pertama adalah demografi, tentang umur target audiens kita itu berapa, terus juga gender, apakah cowok, cewek, atau keduanya. Terus kita coba cari dulu minat-minat mereka itu apa aja, nanti saya akan tunjukin caranya. Nah, selain minat, kita juga coba cari tahu apa masalah-masalah mereka, kalau memang ada, terus juga harapan-harapan mereka, selain itu juga ketakutan mereka, dan juga apa yang mereka tidak suka. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang mereka, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah riset kata kunci, dan riset kata kunci ini bukan cuma sekedar untuk SEO ya, bukan cuma sekedar untuk optimasi metadata, tapi untuk mencari tahu keinginan atau masalah-masalah target audiens kita. Nah,
selain itu juga kita bisa memantau trending, salah satunya dengan menggunakan Google Trend. Terus juga kita bisa pantau pembicaraan-pembicaraan di sosial media. Ya, jadi memang sebagai content creator, kita harus mencari tahu. Nah, selain itu, kita bisa menganalisa kompetitor kita. Contohnya channel-channel saingan, itu kita coba analisa. Nah, tapi ini bukan untuk dijiplak ya, tapi untuk menggali audiensnya. Kita lihat format kontennya itu kayak gimana, struktur videonya gimana, terus juga bahasa yang mereka gunakan. Bahasa maksudnya tuh istilah-istilah ya. Bukan kita ikutin cara ngomongnya, tapi kita coba cari istilah-istilah yang memang sering dipakai oleh target penonton tersebut. Jadi nanti pas bikin video, kita itu bisa lebih relate sama penonton. Nah, terus lihat juga interaksi audiensnya kayak gimana, coba lihat komennya, karena di situ suka keselip apa yang mereka pingin dan apa yang mereka tidak suka. Nah, jadi kalian coba lihat beberapa channel saingan ya, jangan cuma satu, supaya dapat banyak informasi. Nah, tapi proses menggali minat dan juga kebutuhan audiens bukan hal yang harus dilakukan sekali aja, tapi harus secara kontinu. Sambil kita bikin konten itu, kita harus terus menggali. Nah, buat teman-teman yang community tab-nya udah di-unlock, itu teman-teman juga bisa berinteraksi dengan mereka di situ. Tapi bukan untuk promosi video ya. Yang kalian lakukan itu coba share tips di situ, share cerita juga bisa, dan juga sekalian bikin polling ya, bisa sekalian nanyain juga. Bahkan kita juga bisa dapat subscriber dari tab komunitas. Jadi nggak perlu bikin video, kita cuma posting-posting di situ, itu bisa ada yang subscribe. Nah, dan cara terakhir, ini yang cukup penting juga ya, adalah monitor analitik YouTube kalian. Nah, ini untuk monitor analitik YouTube itu jangan males ya. Ini penting banget walaupun kalian mungkin nggak terlalu suka karena ada angka-angka bikin pusing, tapi analitik itu menyimpan data-data yang sebetulnya kita perlukan. Kalau saya sih memang udah terbiasa ya, dan awalnya juga pusing, tapi saya paksain. Nah, langkah keduanya adalah bikin konten sesuai dengan audience profile yang udah kita bikin. Nah, dengan punya informasi tersebut, teman-teman bisa lebih tahu gimana caranya bikin judul dan thumbnail yang memang bisa menarik perhatian mereka. Dan kalian pun juga bisa lebih tahu gimana cara menstruktur video kalian yang lebih memiliki potensi untuk disukai mereka, jadi mereka itu mau nonton sampai habis. Walaupun nggak semuanya ya. Nah, tapi ini juga tetap proses ya. Teman-teman harus terus menggali mereka. Nah, dan intinya itu dari data-data yang kita kumpulkan, entah kita simpan di kepala atau kita catat ya. Saran saya sih dicatat ya, karena kita sering lupa. Intinya adalah untuk benar-benar menemukan apa yang bisa bikin mereka jatuh cinta sama channel teman-teman. Nah, nanti kalian pun juga bakal dapat momentum. Pada saat itu, channel kalian mulai berkembang. Nah, tapi kita harus mempertahankan perkembangan itu dalam waktu yang cukup lama. Nah, itu tuh adalah tantangan yang sebenarnya. Karena mempertahankan itu sulit banget sebetulnya ya. Pasti bakal banyak naik turun juga. Tapi gimana caranya? Jangan sampai turun banget. Nah, dan untuk itu, teman-teman perlu melakukan langkah ketiga, yaitu membangun hubungan baik dengan target penonton kalian. Jadi kita harus berinteraksi dengan mereka. Dan kita juga harus memperhatikan feedback-feedback dari mereka. Nah, dan selain itu juga sebetulnya teman-teman bisa mencoba live streaming. Dengan live streaming bikin Q&A, teman-teman bisa connect sama target penonton kalian. Teman-teman juga sebetulnya bisa kolaborasi, bikin video bareng kreator lain. Itu teman-teman dan juga channel teman-teman bisa terekspos kepada audiens baru. Walaupun target audiens baru tersebut belum tentu subscribe semua, tapi kalau sebagiannya ada, itu lumayan sih. Nah, dan setelah itu, video teman-teman kalau memang performanya bagus, bakal direkomendasikan juga kepada penonton-penonton baru tersebut. Nah, jadi langkah pertama itu kalian gali minat dan kebutuhan target penonton kalian, kenali mereka, bikin audience profile, terus bikin video yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Nah, terus langkah ketiganya adalah membangun hubungan baik dengan target penonton, yaitu dengan berinteraksi dengan mereka. Nah, kalian lakukan 3 langkah tersebut secara kontinu. Tapi ingat, untuk benar-benar berkembang itu butuh waktu ya. Kalau memang mau sukses ya harus tahan mentalnya. Kalau kalian tahu MrBeast, videonya itu selalu viral. Nah, dia tuh sebetulnya untuk dapat 1000 subscriber pertama di channel dia butuh waktu 2 tahun. Dan dia cukup sabar ya. Dia mulai YouTube juga dengan alat seadanya. Begitu punya uang, dia upgrade lagi ke yang lebih bagus. Nah, kalau kalian lihat video MrBeast sekarang, itu videonya itu berbiaya mahal. Tapi untuk bisa ke situ, dia tuh sebetulnya melakukan perjuangan bertahun-tahun. Jadi nggak instan gitu aja.